Halo Don Lovers dimanapun berada, saya Erwin Moron. Gue adalah musisi. Tahun 98 gue punya band namanya Dr. PM. Udah 2 album gue di situ. Terus gue caw dan akhirnya gue bergerak di wilayah entertain yang lain. Main musik sudah. Terus gue belajar jadi host. Terus gue juga belajar acting. Dan alhamdulillah ada beberapa produk-produk yang udah gue hasilkan juga. Dan disitulah gue belajar berpengalaman di wilayah entertainer. Nah sekarang merambah juga, gue masuk ke wilayah kreatif. Jadi gue menjadi orang di belakang layar. Punya PH, terus akhirnya gue memproduksi beberapa produk-produk videografi. Terus gue juga menggerakkan movement-movement kreatif waktu itu di kota Bandung, di Cimahi, di Kabupaten Bandung Barat, dan di Kabupaten Bandung. Dan merambah juga ke Jawa Barat sih sebenarnya, berkenalan dengan beberapa kawan-kawan kreatif. Di Tasik ada URGTSK, di Ciamis ada Sweet City Movement. Terus ada beberapa lagi kawan-kawan yang bergabung dan berkolaborasi dengan gue. Itulah gue sebenarnya. Profesional yang gue jalanin dan membuat gue expert tuh di musik. Jadi tahun 97 gue datang ke Jakarta tanpa sanak saudara. Gue bergabung dengan Pesta Alternatif, waktu itu diproduksi sama Musika. Dan di tahun 98 gue audisi bareng sama Dr. PM. Audisi ganti vokalis pertama namanya Pierre. Itu ada sesuatu hal akhirnya diganti sama gue. Di situ gue belajar bagaimana caranya gue menjadi penyanyi yang profesional. Berteman dengan para senior-senior, dibantu oleh mereka. Drummer ada Ronald, X Gigi, terus ada Dani Supit, dia dari Club Project Additional, terus Marshall gitaris itu dari Potret. Jadi 3 orang ini yang membuat mental gua kuat di industri. Gua diarahkan menjadi vokalis yang punya karakter, walaupun gua punya ide-ide sendiri di karakterisasi bernyanyi dan packaging gua pribadi. Dan gua belajar juga bagaimana berindustri musik di mainstream seperti apa, dari mulai stage act, dari mulai take vokal. Waktu itu take vokal masih belum digital lagi, masih pita. Wah itu gila. Pita itu bener-bener analog yang kita harus mumpuni bernyanyinya. Gak boleh false. Kalau false diulang dari awal sampai gua sobek tenggorokan, itu gila. Terus gua di pressure karena waktu itu memang gua anak indie ya. Dari Bandung datang ke Jakarta. Jadi gue di pressure bagaimana caranya si band Dr. PM ini harus berantem atau berperang di industri mainstream dengan saingan-saingan yang waktu itu masih ada Ahmad Dhani. Waktu itu Riff juga mau rilis, Padi, siapa lagi ya? Riff, Padi, terus Gigi juga mau rilis album baru. Wah banyak banget deh. Jadi gue harus bersaing dengan vokalis-vokalis yang keren. Nah dari situ juga gue membuat bertanya-tanya ke beberapa kawan-kawan yang senior. Arman Maulana gue tanya bagaimana caranya. Gue lihat juga Kakak Sleng. Gue lihat juga Ahmad Dhani, Once. Terus gue lihat juga Mas Ari Lasyo. Gimana caranya dia bernyanyi di industri. Wah gue belajar banget di situ. Nah disitulah akhirnya gue coba
menjadi karakter si Erwin itu sendiri dan membawa nama Dr. PM bersaing. Dan alhamdulillah tahun 98 klip gua masuk di Video Musik Indonesia. Video klip kita pernah mencoba di atas pom bensin, itu jadi geger sampai akhirnya kita dapat 4 piala video waktu itu. Nah, dari situ mulai pede. Tingkat kepedean gua bertambah. Banyak tur-tur yang akhirnya kita jalanin bareng dengan band-band gede. Disitulah gue belajar dan gue harus menyetarakan dengan vokalis-vokalis band besar itu. Jadi memang mental gue dididik waktu itu untuk jadi vokalis yang profesional. Nah dari situlah terbangunlah fanbase atau tiap titik jadi fansnya Dr. PM. Di situ juga gue coba membangun sebuah sinergitas dengan fans. Biar akhirnya si fans itu tetap ngomporin event-event organizer untuk manggil Dr. PM. Akhirnya Dr. PM gak berhenti manggung. Manggung cuman seminggu, istirahat seminggu, panggungnya geber lagi tur. Istirahat seminggu, geber lagi tur. Keren. Disitulah gue mulai tahu bahwa gue jadi sekarang udah mulai jadi vokalis profesional. Disitulah. Sebenarnya di SMA tuh gue main drum. Cuman karena gue ngefans sama Kakak Sleng sama Arman waktu itu. Wah asik juga ya. Kakak Sleng waktu dulu album Sweet Sweet Hehe itu gue beli kasetnya dia di toko kelontong waktu itu. Dia bundling dengan satu brand wafer, kue wafer. Gue beli. Gue pelajari tuh di situ, ternyata asik ya jadi vokalis gitu. Sosoknya, terus gue bisa interaksi dengan penonton. Terus waktu itu juga secara emosional juga memang gue seneng nyanyi. Walaupun gue main drum tapi gue seneng nyanyi. Gue tes gue nyanyi lagu Sleng kekejar bro. Sweet Sweet Hehe waktu itu kekejar. Wah asik nih, terus gue nyanyiin lagu Gigi, hajar juga bisa. Nah akhirnya dari situlah gue mimpi pengen jadi vokalis dan tidak berpikir banyak fans ke vokalis. Semua juga di yang lain juga pasti fansnya banyak. Cuman ada satu tanggung jawab besar. Karena vokalis itu alatnya tenggorokan. Nah dari situlah gimana caranya gue dan sosoknya vokalis itu di depan kan. Di depan terus bagaimana caranya ini pertanggungjawabannya besar. Asik terus gue gak megang alat kan. Gue gak megang gitar. Gue bisa menguasai panggung. Kalau yang lain kan berat sama alatnya. Drummer di belakang, gitar juga berat alatnya. Gue enggak. Jadi alatnya simple. Terus gue bisa menguasai panggung, naik atas rigging juga aman gitu, naik speaker juga seneng gitu, loncat-loncat juga asik. Karena aktif itu yang gue senengin. Terus gue bisa turun ke bawah panggung, bisa tos-tosan sama penonton. Itu sebenarnya emosional yang tinggi. Jadi akhirnya gue memilih dari drum akhirnya gue bergeser ke mic. Akhirnya gue bernyanyi. Akhirnya disitulah ternyata rezeki gue ada di vokal. Oke, gue dan musik jadi gini. Ibarat murid dan guru. Jadi guru gue tuh musik sebenarnya. Dan ibarat juga gue istilahnya lagi berenang. Terus atau gue lagi di tebing, terus gue belum bingung mau naik puncak, tapi gue harus megang ke siapa. Nah penolong gue tuh sebenarnya musik. Ibaratnya seperti itu. Tambangnya, penolongnya atau tangan yang ngeraih gue ke atas tuh musik. Jadi gue harus berhutang budi ke satu profesi itu. Mau tidak mau gue diangkat oleh musik, gue juga jiwa gue juga seniman bermusik dan mau tidak mau disitulah gue harus coba membuat musik itu jadi darah di hidup gue gitu. Darah gue tuh musik, walaupun gue yang lain bergerak di sosial, bergerak di industri kreatif dan lain-lain, tapi core darah gue itu ada di musik. Jadi menurut gue musik itu sebenarnya darah gue. Dan inilah yang beliau dan cita-cita gue dari dulu bermusik
dan memilih vokal, gue bisa memperlihatkan ke orang tua gue dulu, karena dulu gue disuruh jadi abri, gue disuruh jadi pekerja kantoran. Gue nggak mau, gue berdebat, gue berangkat, gue memperlihatkan bahwa musik itu bisa jadi sesuatu yang sesuatu yang bisa jadi cita-cita. Nah dari situlah mimpi gue dikejar, mimpi gue kejar dan tercapai, dan gue bisa membuat orang tua bangga. Itu sebenarnya yang akhirnya kenapa musik sama dengan darah, karena doa yang dikasih sama orang tua sendiri, doa pressure dari orang tua, doa dari ibu, apa segala macam, gimana caranya gue bisa konsistensi di area ini. Akhirnya gue harus bersinergi antara kreativitas yang gue punya atau skill yang gue punya, bakat yang gue punya dengan darah gue. Jadi relate antara skill dengan DNA itu harus relate. Kalau tidak ada skill dan DNA tidak relate, passion nggak akan keluar. Makanya skill kita, bakat kita, darah kita kalau disatukan jadinya passion. Jadi bergeraklah dengan passion kita sendiri. Kalau gua, passion gua adalah musik. That's it. Quotes ya? Waduh, itu paling rada susah, tapi gue langsung nulis aja karena di otak gue tuh banyak banget pikiran-pikiran yang berkecamuk dan harus gue tulis. Oke, quotes dari gue: jadilah manusia yang berguna, jadilah manusia yang berkarakter, jadilah manusia yang berhati dan berempati, jadilah manusia yang berkawan, karena saat ini sudah jarang ada. Dan bila kita tidak mulai dari sekarang, di saat kita mati kita akan menyesal. Asik gak? Lumayan lah.